pecahin semua. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak Indonesia? Saya ucapkan selamat hari Minggu ya. Hari ini saya buat videonya hari Minggu ya. Jadi selamat hari Minggu dan selamat weekend untuk seluruh peternak di Indonesia. Bisa dilihat ya, ini kemarin di sini ini semua kandang ini kandang sampai sana nih ya, sampai sana ini kandang terus sampai ke belakang ya. Tapi ini udah saya bongkar, bisa lihat ini bekas nipel, kayu-kayunya itu dari kandang sana ini ya. Ini kemarin juga penuh ayam. Ini dulu bekas kandang saya juga udah dibongkar nih ya. Ini habis ini dibongkar. Ini kemarin, ini tinggal sisanya lah. Jadi kemarin segini banyak lah ayam saya ya. Di konten kali ini saya itu mau membahas tentang bagaimana saya gagal di usaha peternakan ayam saya. Kegagalan saya ini bukan karena saya tidak tahu SOP atau karena wabah penyakit atau karena dari bisnis saya yang merugi di peternakan ayam. Kerugian saya dan kehancuran saya ini terjadi di tahun lalu ya, tahun 2022. Pada saat itu indukan saya itu sudah hampir 1000 indukan ya. Tapi ya karena satu dan berbagai hal akhirnya saya itu hancur dan sekarang indukan saya itu tinggal 250 ekor. Dari yang dulunya itu banyak menjadi sedikit. Dan yang pasti itu terjadi bukan karena kesalahan saya dalam beternak ataupun kerugian dalam bisnis peternakan ayam ini. Kehancuran saya yang pertama itu saya bergabung dengan satu koperasi dari Jawa ya. Itu tidak perlu saya sebutkan namanya. Tapi itu saya ikut program karena memang pada tahun-tahun sebelumnya itu memang ya kesalahan saya juga. Karena apa? Obsesi saya selalu tinggi ya, terlalu tinggi. Karena sebenarnya kalau kita beternak ini obsesi itu harus sejalan dengan logika. Jangan kita itu terbawa nafsu karena ujung-ujungnya kita akan hancur juga ya. Itu saya ikut program untuk KUB 2 Janaka karena kan saya kan peternak KUB 1. Jadi mendapatkan KUB 2 itu merupakan suatu impian bagi saya ya. Jadi saya cobalah bergabung dengan salah satu koperasi dan akhirnya sekarang memang saya keluar juga dari koperasi itu. Itulah saya pesan bibit KUB 2 itu ada sekitar 1200 ekor atau sebanyak 12 box ya. Pertama kali datang KUB 2 itu ke Sumatera Utara itu saya yang punya pertama kali ya. Sebelum orang lain ada KUB 2 Janaka di Sumatera Utara, itu saya yang pertama dapat. Karena apa? Karena jalur dari koperasi yang saya join tersebut. Tapi malang nasib saya ya, karena apa? Karena saya mendapatkan DOC yang kualitasnya sangat jelek ya, sangat jelek. Itu dari 12 box itu yang bisa dijadikan dan layak untuk menjadi indukan itu hanya sekitar 200 ekor ya. Dan karena kan saya itu obsesinya untuk punya Janaka, sementara dari 1200 ekor itu saya hanya dapat 500 atau 400 yang Janaka, yang lainnya itu Narayana. Kalau Narayana kan saya nggak mau ya, karena kan saya mengikuti pasar di Sumatera Utara itu kalau kaki hitam itu kurang diminati. Jadi saya itu terobsesi banget memang dengan namanya yang KUB 2.
Dari itulah salah satu kehancuran saya ya. Itu pada saat itu saya beli itu per boxnya, kalau teman-teman mau tahu itu di harga 1.800.000 per box. Jadi bisa Anda kalikan sebanyak 12 box ya, itu saya beli. Dan yang bisa dan layak dijadikan indukan itu cuma 200 ekor. Dan itu saya seleksi semua janaka ya. Makanya saya sekarang itu punya indukan janaka. Itu salah satu penyebab kehancuran itu awalnya ya. Baru yang kehancuran kedua itu, saya kan dulu ada grup di Karo ini ya. Ada teman dia baru bikin mesin tetas. Jadi saya bantu dia ya. Jadi selama berapa bulan itu, karena kan waktu pada saat itu kan telur saya banyak ya, ribuan itu kalau setiap minggu itu keluar. Jadi sebagian itu saya tetaskan, karena kan saya jual DOC ya. Penjualan DOC saya itu minimal 10 box per minggu waktu saat itu. Dan saya juga kirim telur, jual telur dengan mitra saya ada di Medan. Dan sebagian telur ini saya tetaskan, numpang tetas di tempat teman yang baru punya mesin tetas inilah. Nah, di situ juga saya hancur. Ada sekitar kerugian 25 juta ya. Karena apa? Karena setiap telur yang saya masukkan itu tidak sampai 50% yang menetas. Alasannya telur saya jelek. Padahal kan saya punya perbandingan. Saya kan juga jual yang sebagian telur yang sama tadi itu ke mitra yang di Medan ya. Itu kan alasan yang penetasan sini telur saya yang jelek. Padahal tidak, karena mitra saya itu yang beli telur dari saya itu menetasnya selalu di atas 80% ya. Jadi memang murni kesalahan dari mesin tetas dia satu. Karena apa? Karena dia memang juga baru ya. Kalau kita baru punya mesin itu memang butuh waktu untuk belajar, dan saya itu jadi pembelajaran buat dia. Itu saya rugi sampai 25 juta. Itu kerugian saya yang kedua setelah program KOB 2 tadi ya. Jadi di situ ya, karena ini masih terobsesi nih ya, pingin jadi peternak mandiri, pingin besar, pingin gimana. Jadi terbawa nafsu. Jadi saya putuskan lah nggak lagi menumpang netas. Jadi pinginlah saya ini menetaskan sendiri. Jadi belilah saya mesin tetas ya guys ya, dari rekomendasi kawan juga itu. Itulah tambah lagi kehancuran saya guys. Disitulah saya pesan. Ini bisa saya sharing videonya betapa selama 3 bulan itu ribuan telur yang terbuang karena mesin tetas yang saya beli itu ternyata tidak layak pakai dan tidak bagus. Setiap itu kan kapasitas 3.000. Anda bisa bayangkan berapa kerugian saya itu di telur. Itu masih di telur ya, selama hampir 3 bulan itu kita coba tes mesin itu. Saya itu misalkan masuk telur 1.500, itu yang jadi 300 DOC-nya. Itu terus menerus itu selama 3 bulan ya. Jadi Anda bisa bayangkan hancurnya di situ. Aduh, nggak tahu lah bilangkannya puluhan juta, karena udah putus asa. Saya mau jual itu mesin tetas itu lagi. Itu juga saya jual tidak sampai separuh harga dari yang saya beli ya. Disitulah ada 3 kesalahan yang saya buat di tahun 2022 yang menyebabkan saya itu mengalami kerugian hampir 150 juta. Mungkin karena terbawa pikiran, masalah itu timbul bertubi-tubi, tidak selesai. Akhirnya apa guys? Saya jatuh sakit ya. Saya jatuh sakit. Ujung dari segala-galanya itu saya jatuh sakit, dan sampai itu keluar masuk rumah sakit selama 2 bulan ya. Saya di opname itu lebih dari 1 bulan, dan berpindah rumah sakit itu hampir ada 5 atau 6 rumah sakit. Saya pertama-tama itu kan gejalanya saya seperti kayak serangan jantung, tapi setelah dicek ternyata jantung saya baik-baik saja. Lalu dipikir juga karena sakit paru-paru ya, tapi dokter paru-paru saya CT scan itu juga paru-paru juga bagus. Saya pergi ke penyakit dalam, dokter internis juga bagus keadaannya. Berarti itu apa intinya? Intinya itu saya stres guys. Inilah yang membuat saya itu jatuh dan menjadi stres, dan membuat saya itu jadi sakit. Jadi
Untuk teman-teman, saya sarankan kalau beternak itu ya logika dan jangan terbawa nafsu. Jangan terlalu percaya dengan kata-kata orang. Lebih bagus itu kita pelan-pelan. Kalau kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon ya. Karena apa? Karena bisa Anda lihat sendiri betapa kerugian saya yang sangat besar dikarenakan nafsu dan terlalu percaya dengan omongan orang. Saya itu hancur dan sampai sakit itu bukan karena rugi beternak ya. Sesungguhnya usaha ternak yang saya jalankan itu sangat menguntungkan. Tetapi karena satu dan lain hal itu saya dihancurkan dari bagian luar ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman ke depan. Kalau mau beternak, beternaklah dengan logika dan jangan terlalu percaya dengan omongan orang. Karena kita tidak tahu, rambut sama hitam, hati kita tidak tahu. Jadi itu ya sepenggal pengalaman saya. Bagaimana sih saya gagal, dan ini saya sekarang ini kan sudah sehat ya. Makanya kemarin itu sempat banyak jual juga. Karena kan kemarin saya sakit juga, nggak punya BPJS, itu pakai saya biaya sendiri. Hampir 35 juta itu sampai, karena 2 bulan ya keluar masuk rumah sakit. Itu jalannya apa ya, saya jual indukan sedikit terakhir habis. Jadi karena saya pikir kemarin tuh sakit paru-paru, makanya kandang juga saya bongkar karena perlu uang untuk berobat juga. Indukan saya jual, tapi tidak apa-apa. Sekarang saya alhamdulillah sudah sehat kembali. Mudah-mudahan bisa beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan pelajaran terbaik buat saya. Selalu diberikan kesehatan supaya bisa bangkit dan menata kembali peternakan saya yang sudah hancur dan hanya tinggal 250 indukan saat ini. Bahkan untuk menggaji karyawan juga saya tidak sanggup ya. Tapi saya tidak akan patah semangat. Ini akan saya jadikan cambuk. Saya berdoa ke depan supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti segala kerugian di tahun lalu itu dengan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Minta doanya dari teman-teman supaya perjuangan saya ke depan bisa menghasilkan hasil yang lebih manis dari sebelumnya. Jadi begitu dulu konten kita kali ini ya. Memang agak sedih ya guys, tapi saya nggak mau menangis lagi karena udah cukup menangisnya. Sekarang itu saatnya untuk bangkit dan menata hidup saya dan peternakan saya lagi. Mohon doa restunya buat para pendukung dan subscriber, juga teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk Kupkaro Farm. Salam peternak anti ribet dari saya, Citra Siregar. Ini ya bang, kondisinya udah kami pecahin lah sebagian lah ini. Nah, gini dia usianya. Ini ya, berapa rak yang nggak jadi. Ke-21 ini bang, full. Ada 700 lebih ini kemarin yang fertil, tapi masih ini yang netas 50 ekor pun nggak ada. Ini sama sekali belum ada. Bawah ini mulai agak banyak, cuma inilah 21 hari pas sudah ini bang. Belum ada juga. Macam gitu dia banyak itu bang, harus becek. Ini temperaturnya bang, ini baru buka. Ada yang kena.
macam gini dia bang, dia nggak akan kurang suhunya karena diatur sama mesinnya kan. Dia paling rendah ini di 37,6 itu. Ini pun paling, kalau kelembapannya ini paling rendah segini. Kalau nggak dia alarmnya bunyi. Jadi ini diatur sendiri sama mesinnya, nggak akan di bawah 37. Ya. Udah pecahin semua. Ini ya bang, yang gagal netas ini. Rata-rata ada janinnya. Nih, udah kami kopek ini semua. Nah, ada janinnya dia. Paling 10 butiran yang nggak ada janinnya. Selebihnya ada janinnya. Yang cacat pun itulah itu Ada kurasa 25 ekor itu yang cacat sudah sana. Cacat ini ya, telur yang nggak jadi nih. Berapa rak ini, ntar aku pecahkan. Ini yang mau 18 hari 30, tanggal 30 nanti bang, dari 800. Inilah dia yang nggak ada isinya, mati dia di dalam. Ini mau awak taskan ke tempat kawan, sisa yang sana juga. Ini ya bang kondisinya, udah kami pecahin lah sebagian lah ini. Nah, dan gini dia DOC-nya. Ini ya, berapa rak yang nggak jadi.